Shalom, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Sungguh sangat bergembira kami bisa jumpa dengan Anda sekalian lagi. Ya, atas permintaan Pak Andre sama si Rizka, ya, untuk hari ini bisa berbicara tentang parenting. Saudara, 2 hari saya duduk tenang untuk saya berdoa apa saja yang Tuhan mau berbicara. Sebelumnya saya berbicara begini, baru aja ya saya mesti kenalkan dulu. Saya sudah mengajar kurang lebih 40 tahun. Ya, saya sudah mengajar 40 tahun. Dan pengalaman saya di sekolah, saya memimpin orang tua dari AC. Kalau Anda di Surabaya pasti kenal Panjen AC, Panjen Kustos, ya. Lalu di Fratera, itu 5 tahun dari 10 tahun saya pimpin di sana. Jadi para orang tua datang, ya, bicara soal anaknya, dan begitu banyak orang tua datang. Saya juga memimpin di sekolah Dapena. Kalau Anda Surabaya tahu di Dapena, sampai hari ini saya sudah 20 tahun. Sampai hari ini saya menjabat sebagai bendahara yayasan. Saya memimpin ada di Universitas Dharma Cendika sebagai ketua yayasan 10 tahun. Ya, sekarang saya menjadi Dewan Pengawas Universitas. Tentu saya banyak berjumpa dengan mahasiswi, jumpa dengan anak SMU. Kalau ada masalah dengan orang tua, dia datang kepada saya, ya. Ya, begitu namanya sering saya jumpa dengan anak-anak. Ya, saya juga berkecimpung di dalam bisnis. Tentu saya tahu ya, orang-orang yang bekerja itu bagaimana dan lain-lain. Nah, saudara, ini pengalaman saya sedikit. Tentu bagaimana untuk kita berbicara tentang orang tua. Ya, dari pengalaman ini saya berdoa dan Tuhan menunjukkan satu bimbingan-bimbingan kepada saya bagaimana Anda menjadi orang tua. Ya, tentu ini penting sekali. Pada waktu saya ada di sini, sering saya mendengar masalah-masalah. Sampai detik terakhir tadi saya mendengar dari Pak Adri, begitu luar biasa sulitnya, ya, untuk membina anak-anak yang ada di tempat ini. Ya, ini kesulitan disebutkan, disampaikan, dan macam-macam disampaikan. Saya mau beritahu saudara, saya berdoa, ya, Tuhan memberikan jelas jawaban begini. Oh, oke. Kalau saya yang belakang dulu masukkan. Oke, saudara, oke, terima kasih. Begini, saya tadi diberikan gambaran kepada Tuhan, oleh Tuhan. Anda pernah dengar tidak? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pernah dengar? Ya, ya. Pada waktu murid-muridnya naik perahu, kemudian ada badai, ya. Dan Yesus lagi berdoa di bukit dan kemudian melihat anak-anaknya itu di dalam keadaan yang kena badai. Apakah Tuhan Yesus tunggu atau diam aja? Tidak, ya. Dia turun dan dia jalan di atas air. Bahkan murid-muridnya berkata, oh itu hantu. Betul ya? Ceritanya sedikit saya jelaskan dulu. Ternyata bukan hantu. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pertanyaannya,
Apa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Saya ini guru ilmu fisika di SMU Santa Maria Surabaya. Ya, 10 tahun saya mengajar ilmu fisika. Berat jenisnya, kalau berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air, dia pasti tenggelam. Contoh besi ditaruh pasti tenggelam, ya toh. Tapi kalau gabus atau kayu dan ditaruh di atas air, dia tidak tenggelam. Betul. Ini hanya masalah berat jenis saja. Nah, berat jenisnya Tuhan Yesus juga manusia berat sekali, saudara. Kalau berjalan di atas air, tenggelam enggak? Tetapi kenapa tidak tenggelam? Kenapa tenggelam? Karena ada hukum gravitasi bumi. Betul nggak? Siapa yang mengerti gravitasi bumi? Betul? Ya, kira-kira misalkan begini, saudara. Ya, anak kecil yang nggak ngerti gravitasi bumi, kira-kira kalau jalan di atas air tenggelam nggak? Profesor yang mengerti gravitasi bumi jalan di atas air tenggelam nggak? Kenapa Tuhan Yesus tidak tenggelam? Itu satu tanda Tuhan Yesus itu melampaui hukum Allah. Tuhan Yesus itu melampaui hukum Allah. Ya, dokter katakan mati, melampaui dokter. Kita bisa itu. Dokter mengatakan mata saya buta, tidak ada jalan keluar. Melalui Tuhan Yesus melampaui akal itu sebenarnya. Demikian juga Anda punya masalah hari ini di tempat ini. Anda mulai berpikir, apa mungkin ini keadaan anak saya sudah begini? Apa mungkin? Ya, secara logical thinking tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Tetapi kalau Anda bersama Tuhan Yesus, Anda melampaui akal ini. Anda melampaui hukum-hukum negara ini. Anda melampaui semuanya. Pertanyaannya, betulkah Anda mau di dalam Tuhan? Ya, memang harus ada ekstra. Kita mesti mengerti. Para orang tua tentu tidak hanya mengeluh, tapi dengan situasi yang demikian perlu mengerti tentang bagaimana skill Anda, bagaimana strategi Anda. Karena di sini berbeda hukumnya dengan di negara kita. Ya, ini yang saya katakan. Bagaimana hari ini Anda bisa melampaui semuanya itu bersama Yesus? Gak apa-apa, saudara. Ya, keadaan ekonomi naik terus, banjir naik terus, susah. Kita semua anak Tuhan Yesus selalu lebih atas. Amin. Lebih atas, amin. Bisa mengerti, saudara? Ya. Nah, kuncinya di sana, kuncinya. Nanti saya akan bahas betul-betul bagaimana Anda menjadi orang tua, agar supaya betul-betul bisa terlampaui. Memang kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu ekstra usaha. Saya sudah berbicara yang jelas. Anda perlu kerja keras dan kerja cerdik, bukan kerja licik. Kalau kita orang tua, ya, tidak cerdik dalam posisi ini, anak-anak kita sangat berbahaya. Ya, baik saudara, saya mau jelaskan satu persatu pentingnya kita menjadi pelajar, menjadi orang tua. Ternyata di dalam pengalaman saya, sekian banyak pengalaman saya di dalam mendidik anak. Saya sendiri punya kursus ada di Surabaya. Ya, sebelumnya itu ada 300 orang. Dan kami memang pendidik. Prinsip saya sederhana. If you give a man a fish, you feed him for 1 day. But if you teach him how to fish, you feed him for many days. Jadi saya selalu memberikan cara-cara kepada anak-anak yang kami didik, 300 orang, saudara. Ya, dan mereka terus terang aja cukup baik dan berhasil. Dan saya tanamkan spiritualitas ada di dalam hidup mereka semua. Ya, oleh karena itu hari ini kita mau belajar menjadi orang tua yang baik. Ya, saudara.
Kalau Anda jalan-jalan di toko buku, itu selalu yang bicaranya, yang ada di bukunya itu adalah bagaimana mendidik anak-anak itu menjadi baik. Bagaimana mendidik anak-anak itu supaya taat dengan orang tua. Bagaimana mendidik anak itu supaya sukses. Itu bukunya. Tetapi ya, jarang Anda temui bahwa bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jarang buku itu ada, saudara. Bagaimana menjadi orang tua yang benar. Jarang, saudara. Oleh karena itu, saudara, padahal banyak orang tua yang tidak becus, banyak orang tua yang tidak benar, orang tua yang brengsek, saudaraku, banyak sekali, sehingga mengakibatkan anak-anaknya itu hancur. Banyak orang tua yang demikian, kelihatannya kaya, kelihatannya pandai, saudara, tapi dia menghancur anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan mengerti bagaimana menjadi orang tua yang benar. Ya, balik lagi. Ya, oke. Amsal 11 ayat 30, saudara. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Saudaraku terkasih, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan berarti ini hidup. Ya, kalau para orang tua itu berjalan di dalam jalan yang benar, maka pasti ada pohon kehidupan. Pasti. Cuma antara perjalanan benar sampai menjadi pohon kehidupan ini butuh proses. Dan proses itu para orang tua harus melalui. Ya, dan proses yang melalui ini sampai di mana kadar kebenaran orang tua tersebut. Sampai di mana ya mentalitas orang tua itu. Ya, sehingga anak-anaknya itu bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Di Mazmur 37 ayat 25, saudara, Daud berkata, dari muda sampai tua, aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar minta-minta. Saya ulangi lagi. Dari muda sampai tua, aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar minta-minta. Ternyata banyak orang benar, anak cucunya minta-minta. Ini apa yang salah? Firman Tuhan salah? Tidak, firman Tuhan tidak salah. Ya, yang salah itu satu proses ini Anda tidak mempunyai satu skill yang baik. Anda tidak mempunyai satu strategi yang baik. Anda tidak mempunyai satu semangat yang baik. Firman Tuhan tidak salah, saudara. Dikatakan, oh, anak orang yang fasik itu akan dibinasakan, tapi anak orang yang benar itu mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 28 dan 29. Saudara, banyak orang yang berjalan benar, orang tua. Tetapi apakah anaknya berhasil? Banyak yang tidak berhasil. Karena dia pikir benar jalan, tapi bagaimana dia perhatikan anak? Bagaimana teknik untuk mendidik anak? Tentu kita belajar. Tidak mungkin kalau Anda tidak mau belajar bagaimana cara berkomunikasi. Jangan katakan Anda berjalan benar saja langsung anaknya jadi baik. Bagaimana caranya mendekati anak? Bagaimana? Anak laki dan perempuan pendekatannya berbeda. Sangat berbeda, saudara. Anda kalau tidak mengerti satu situasi membesarkan di Indonesia dengan di Kanada beda.
Ya, saya dengar aja dipukul aja, dilaporkan polisi, masuk penjara. Di sini. Ya, sudah beda. Nah, untuk itulah Anda harus punya skill yang baik. Anda harus punya strategi yang baik. Ya, masing-masing anak mempunyai karakter tipe sendiri. Anak kita laki perempuan sudah beda caranya penanganannya. Nah, kalau orang tua tidak mengerti lalu digeneralisasi, caranya mengatur begini, caranya mengatur begini. Dulu orang tua saya begini, caranya begini, Anda akan gagal. Oleh karena itu, saudara pun kita harus tahu betul-betul. Tapi ini satu prinsip yang harus Anda tahu, bahwa orang benar itu akan menjadi pohon kehidupan. Ya, mari saudara kita belajar. Ya, kita belajar yang baik. Sama kita dalam bisnis, orang jujur akan menikmati. Coba saudara dalam bisnis jujur, yang salah tidak mengerti tekniknya, Anda akan hancur. Ya, Anda lapor dengan kejujuran Anda akan hancur. Tapi bukan berarti harus tidak jujur. Maka itu Tuhan itu luar biasa. Dia bilang apa yang jelas. Jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Ada banyak cara, saudara. Tadi Bapak siapa tadi itu datang, Pak Broto, ada satu lagi tolong saya, kami ini dibicarakan. Pak Broto kan pegang 11 perusahaan. Ya, kita berikan bisnis etika, formula tipe-tipe sama Bapak tadi. Yang angkat tangan coba. Bapak tadi siapa namanya, lupa saya. Yang bilang, ya Bapak ini. Betul Pak. Saya bilang saya siap, tak kasih email saya formulanya. Sebab saya sering seminar di para pebisnis. Ya dong, para pebisnis panggil saya. Di Katolik ada juga camp eksekutif. Ya, para eksekutif semua, dan minta itu diseminarkan, tapi yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, ketika bisnisnya. Ya, baik. Kalau ada waktu, pokoknya untuk ujian. Kemarin tadi pagi saya ditelepon Seattle, saudara. Pak Broto jangan di sini aja, Pak Broto Seattle ini butuh Pak Broto untuk sampai bangkit ini. Terus tadi siang saya mau diajak makan, saudara, sama bosnya itu yang nantinya ada di Seattle. Saya tidak berani janji, saya bilang begitu ya. Baik saudara, tapi kedatangan saya apa saja, saya tidak ada masalah. Yang penting ada waktu yang betul, saya akan siapkan baik-baik ya nanti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Yang kedua, saudara, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mereka itu adalah anak-anak kita semua. Ya, ini kuncinya. Pertama, orang tua harus berjalan di dalam kebenaran. Kalau mau anak-anak Anda hidup, membangun satu pohon kehidupan. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Anak-anak kita harus diberikan firman Tuhan. Nah, ini yang titik lemahnya, saudara. Sedangkan orang tuanya tidak mengerti firman Tuhan. Pokoknya kamu buat baik belum pasti benar. Firman Tuhan harus disampaikan. Oleh karena itu, maka itu firman Tuhan bilang begini, Bapak-bapak, Anda sebagai imam. Artinya imam itu membawa anak-anak cucunya semua kepada Tuhan. Ya, bagaimana? Berdoa saja tidak berdoa. Ya, kalau ke gereja saja terlambat. Bagaimana memberikan contoh kepada anak-anak? Lagi sekali saudara, Anda mulai berkata, susah Pak Broto hari sini. Saya mau ingatkan, kalau bersama Yesus Anda di atas, mengatasi segala permasalahan bersama Yesus. Ya, firman Tuhan harus disampaikan. Anda, bapak-bapak, sebagai nabi. Nabi itu menyampaikan kebenaran Tuhan kepada siapa?
percayalah kepada anak. Siapa yang memerintahkan? Tuhan yang perintahkan. Dia mengatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kalau Anda menguduskan mereka, mereka akan tahan, saudara. Saya percaya di Vancouver ini, anak-anak tidak semua kumpul kebo. Ada yang baik, ternyata ada yang baik, ada yang benar, ada yang tidak apa-apa, walaupun situasinya puluhan tahun sekelilingnya itu kotor. Anda tahu bunga teratai, saudara, bunga teratai. Ya, bunga teratai itu mekar putih, saudara. Pada sekelilingnya itu kotor, lumpur saja, tapi dia bisa mekar dengan putih bersih. Apakah tidak bisa anak-anak kita? Oh bisa, saudara. Cuma sekarang kita mesti belajar. Orang tuanya nanti mesti belajar. Saya akan berikan poin-poin yang orang tua harus belajar. Sebab orang tua tidak mau belajar, maka hanya bisa mengeluh. Anak saya begini. Yang disalahkan itu situasi negara, hukumnya negara. No. Ya, tidak. Walaupun hukum negara bagaimana, ingat Anda anak-anak Tuhan Yesus. Kalau Anda andalkan, akan melampaui itu semua akal. Ya, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jelas. Jadi firman Tuhan menjadi dasar tolok ukur di dalam kehidupan Anda dan anak-anak Anda. Bukan yang lain. Hanya kebenaran adalah di dalam firman Tuhan. Jadi kalau nantinya dasarnya pakai logical thinking, menurut aturan orang tua saya, menurut ini teman-teman saya, ini pengalaman teman-teman saya itu begini, didik anak, keadaan anak begini, Anda akan tersesat. Ambil tolok ukurnya dan dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, apakah gampang didik anak? Susah, Pak Broto, saat ini. Iya. Siapa yang mengatakan mudah? Tetapi saya mau ingatkan kepada Anda, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada satu kemerdekaan tanpa peperangan. Ya, apa definisinya orang sukses? Kalau di dalam sekuler, saudara, orang sukses adalah orang yang bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Bisa mengerti, saudara? Ya, tetapi ada anak-anak Tuhan, saudaraku. Ditambah itu kalau orang dunia sekuler, dia selalu mencoba, tidak putus asa, tidak putus asa. Tetapi Anda hari ini, Anda andalkan Tuhan. Dengan Tuhan maka Anda sanggup menyelesaikan masalah yang besar-besar. Orang yang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Ya, semua pernah gagal. Hari ini Anda punya anak kecil sampai besar, sing sudah kerja, sudah menikah. Ya, bisa gagal di dalam perjalanan. Tetapi orang sukses itu orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Tetapi ada embel-embelnya, saudara. Bersama Tuhan Yesus saya akan menjalani ini. Bersama Tuhan Yesus aku akan melaksanakan ini dan menjadi orang yang menjadi pemenang. Karena Tuhan Yesus janji engkau akan dijadikan lebih dari pemenang. Betul, saudara? Tetapi syaratnya bersama Yesus. Kalau Anda tidak melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda, di dalam memimpin anak-anak Anda problem nanti, saudara. Anda hanya mikir, maaf saya bukan mengecilkan itu psikologi. Bukan mengecilkan, psikologi juga baik dipakai Tuhan. Ya, tetapi sudah punya pengalaman saya. Ada di Surabaya orang punya pabrik minyak. Keliling, saudara, ke psikologi. Apa yang terjadi? Hanya tambah stres, dikasih obat dan lain-lain, dan akhirnya datang ke tempat kami, konseling dengan saya.
Saya tanya, oke, kamu percaya Tuhan Yesus? Orang tuanya juga, iya. Betul percaya? Betul. Beranikah obat itu diberhentikan? Hanya mengandalkan Tuhan Yesus? Saya tantang saudara. Ini kan kadar imannya. Berapa kadarnya? Dia bilang, iya Pak Broto. Baik, kalau iya, lepaskan obat itu. Tentu tidak langsung didoakan besok pagi, saudara. Dia mengalami penderitaan. 2 minggu dia jadi normal. Dan dia sudah mengobati itu bertahun-tahun, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu di atas segala-galanya. Ya, satu hari saya melayani sama istri saya. Ada orang Probolinggo, anak muda, ya. Dia minta apa-apa sama ayahnya, nggak tahu, pokoknya ayahnya itu ramai perang dan lain-lain. Anak itu ambil pedang. Dia lari keluar rumah, dia tantang papanya. Datang sini, kalau berani. Wah, papanya ditantang begitu, saudara, dengan anak-anaknya sendiri. Langsung dia ambil, langsung dia berpikir, dia ambil itu namanya golok, saudara. Lihat, ini setan. Saya kasih tahu, Anda nanti Pak Broto akan terangkan bagaimana. Dia ambil golok, saudara, dia lari, namanya istrinya itu rangkul kakinya sampai jualan diseret begitu. Tapi karena tidak terjadi, maka anak ini langsung ambil motor, dia ngebut, ada di Probolinggo itu, ngebut jalan. Apa yang terjadi? Tabrakan dengan bis. Dan pada waktu tabrakan sudah dia tidak sadar dan tidak bisa apa-apa, saudara. Dokter mengatakan sudah tidak bisa, ya, dibawa pulang aja, ya. Lalu dengan minta didoakan katanya, dibawa ke Surabaya dan Pak Broto spesial dijemput untuk datang pada waktu itu. Ya. Namanya seorang bapak, saudara, yang tadinya marah, ya, datang Pak Broto. Saya mau jadi Katolik Pak Broto kalau anak saya sembuh. Oh begitu. Saya bilang, Bapak jangan, saya agama Buddha. Saya jangan ada syarat sama Tuhan. Kalau orang jadi Katolik itu tidak gampang, Pak. Orang jadi Katolik tidak mudah, ya. Jadi tidak usah syarat. Kalau Bapak mau jadi Katolik, baik. Tidak jadi Katolik ya tidak masalah. Asal anak saya sembuh, tidak usah syarat, tidak ada syarat. Tak terangkan di saya. Setelah saya terangkan, dia merenung sebentar, langsung dia bilang, oke Pak Broto, walaupun anak saya tidak sembuh, anaknya ada di kamar, saya ada di ruangan sama istri, sama ayahnya, sama tim pelayan kami, ya. Walaupun tidak sembuh, saya mau jadi Katolik. Kata Bapak itu didengar Tuhan. Betul, yakin Pak Broto? Pak, iya saya yakin. Oke, saya masuk. Ada di ruangan itu. Anak itu sudah tergeletak, sudah tidak sadar, sudah berapa minggu. Pada waktu saya memuji Tuhan dan memuji, saya ambil salib. Dia tidak tahu, dia begini. Saya hanya begini. Kamu dengar, Yesus sudah mati untuk kamu. Oleh pilu-pilunya kamu telah disembuhkan. Sekarang kau bangkit. Saya bilang begitu, saudara. Dia langsung, saudara, dia bangkit. Dia rebut itu namanya salib itu. Dan dia pegang begini. Saudara, di dalam keadaan hancur semua, 1 minggu dia pulih menjadi normal. Dan orang yang Bapak tadi itu, dia telepon saya, Pak, saya mau jadi Katolik, Pak. Saudara yang terkasih, apa saja yang Anda lakukan, itu lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Mungkin hari ini Anda mengalami anak-anak Anda yang sungguh-sungguh menyedihkan, yang sungguh-sungguh mengecewakan, yang sungguh-sungguh menyakiti hati, yang sungguh-sungguh begini. Saya kasih tahu saudara, Anda tetap sukacita lakukan untuk Tuhan. Mungkin saya bisa ulangi sedikit anak saya. Anak saya 2, perempuan dan laki. Yang laki
Ya, saudara nakal. Ya, nakal sekali. Tapi singkat cerita, saudara, saya bukan tidak disakiti. Istri saya cukup menangis terus, setiap hari nangis, saudara. Istri saya ini seorang guru